Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki, sekarang kita mulai dari yang ada aja. Kita punya HP, terus kita punya WiFi, terus ada peluang-peluang sebagaimana yang orang lain sudah lakukan, itu bisa dapat uang loh lewat YouTube itu. Ada yang 5 miliar, ada yang 1 miliar sebulan, ada yang 600 juta, ada yang 400 juta. Seperti 400 juta itu seperti ini ya, Abdul Somad setelah dia mengundurkan diri jadi dosen, jadi pegawai negeri, dia terus keliling seminggu 3 hari ya, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin sampai Kamis dia di rumah ya. Itu YouTube-nya menghasilkan 400 juta sebulan, meskipun kemudian dia nggak nerima uangnya karena kemudian dibagi-bagi ke yayasan-yayasan, ke tim piatu, ke lembaga-lembaga pendidikan Islam lain. Tapi itu peluang. Atau Gondrong Labanan, waktu ditanya berapa penghasilan YouTube di Gondrong Labanan yang kerjanya mancing aja itu, dia bilang, wah kalau ditanya sebulan nggak bisa, tapi kalau nanyanya antara sekian dan sekian gaji saya itu pasti benar kan. Ya terus berapa gajinya sebulan, antara berapa dan berapa? Kata dia bilang, Gondrong Labanan yang lulusan sanawiyah itu, yang rambutnya gondrong, yang kerjanya mancing itu, yang tadinya tukang bakso sekarang jadi YouTuber, itu gajinya kata dia sebulan antara 50 dan 100 juta loh. Berarti YouTube itu kan semacam profit center ya. Dia bisa dijadikan sumber penghasilan sebenarnya, nggak usah juga jadi kerja di tempat orang lain. Jadi YouTube dijadikan sebagai sumber penghasilan, seperti Deddy Corbuzier itu udah miliaran sebulan itu, atau Ria Ricis atau Atta Halilintar atau Vicky Naki itu ratusan juta lah ya kan. Atau Zuni and Family yang penontonnya sampai bukan 200 juta, 2 miliar 300 juta orang tuh, khusus tentang mainan anak-anak aja, segmen anak-anak yang memang bangsanya besar itu. Jadi kita lihat, kita coba nengok, nggak usah nyari kerja lagi di dulu seperti kamu di Sofi Food terus kena outsourcing ya atau di mana itu, di Grab ya, itu bagian pengalaman hidup aja, tapi jangan kembali lagi ke situ kecuali membesarkan YouTube ya. Kita bikin YouTube baru aja, namanya Ojolali Brothers gitu ya, bikin channel baru, terus kita melakukan podcast atau membahas ngomong berdua lah, bapak sama kamu ya, itu jadi perusahaan keluarga gitu. Kita mulai dari Ojolali Brothers podcast gitu ya, Ojolali Brothers podcast, jadi OB podcast, tentang hal-hal yang sederhana aja, masalah-masalah kehidupan, masalah-masalah generasi milenial, terus masalahnya apa gitu ya, sambil nerima pertanyaan-pertanyaan. Kalau perlu kita live streaming ya. Kamu tiap hari aja ke sini, ke Parung, kan rumahmu dekat atau kalau perlu kamu pindah ke sini, jadi kita bisa betul-betul mengembangkan channel Ojolali Brothers itu, podcast berdua ngomong. Insya Allah nanti lucu gitu ngomong antara bapak dan anak, dua ini yang berbeda Ki, dua dunia yang berbeda. Kamu kan generasi milenial atau Gen Z ya, kalau aku kan generasi K ya. K itu maksudnya kolonial. Tapi kita ngomong nanti kan perspektifnya diperkaya, itu penonton itu maksudnya diperkaya ya kan. Coba kita ini, paling nggak sebelum kamu pindah ke sini, inilah sambil nanti yang ngurusin yayasan dengan 3 bidang tanah 400 meter, 120 meter, sama Masjid Enam Syuhada, sama Pesantren Ojolali 282 dengan gedungnya Mega dengan sholat jamaah 5 waktu, itu siapa yang ngurusin kalau nggak kamu kan? Bapak umur bapak udah 62, jadi hanya merintis ya. Untuk kalian itu, kalian berempat itu nanti sama berlima sama Umi, kalau bapak Allah panggil duluan, terus meneruskan dakwah. Jaga lampu 5 watt jangan sampai mati. Jaga lampu 5 watt tetap menyala. Maksudnya jaga dakwah meskipun sederhana, meskipun hanya 5 watt kemampuan kita untuk dakwah, tapi jangan sampai dia mati. Pelihara terus ya. Lampu 5 watt itu tetap hidup. Contohnya hidupkan itu gedung yang 242 meter wakaf dari Pak Wahyu itu untuk menjaga sholat
5 waktu berjamaah sebagaimana yang sudah dirintis sekarang, ada sholat subuh berjamaah ya kan. Sholat subuh berjamaah yang jamaahnya ibu-ibu sampai 20, bapak-bapak 10, lumayan itu ya. Dulu ibu-ibu nggak ada jamaahnya, bisa di-create, bisa diusahakan, nanti Allah yang nolong. Nah, kembali ke podcast itu, kita bikin podcast baru aja, Ojo Lali Brothers ya. Ojo Lali Brothers ya. Ininya nama channelnya, nama YouTube-nya. Terus kita bahas apa-apa yang lagi viral atau lagi yang dibutuhkan oleh generasi seumuran kamu, seumur 20 yang susah kerjaan, umur 20 30 yang susah kerjaan ya kan di Indonesia nih. Terus umur 20 30 yang nggak punya rumah, susah rumah, kontrakan, cicilan motor kan itu ya. Terus kena outsourcing bolak-balik, pusing itu gitu ya. Nggak usah ngomong politiknya, nggak apa-apa, kita fokus ini aja, membahas, menjadikan Ojo Lali Brothers itu sebagai kanalisasi tempat orang itu curhat gitu loh. Dan kita bahas sesuai dengan kemampuan kita untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Nah, dan ini Bapak YouTube kan omongan itu Bapak juga kirim ya ke kamu, ke Wildan, ke Tetes, sama ke Irfan, sama Umi ya. Barangkali ada gunanya ya. Kata Rasulullah, jadilah orang terbaik, khairun nas, sebaik-baik orang adalah anfa'uhum linnas, yang paling banyak manfaatnya ke orang lain. Makanya ini kita YouTube kan, barangkali ada manfaatnya untuk yang lain. Bismillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.